Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Fauziah Jamaluddin. Kali ini saya akan membahas sedikit menjelaskan tentang termodinamika. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Fauziah Jamaluddin. NIM saya 11920500103. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, apa sih pengertian dari termodinamika itu sendiri? Nah, untuk pengertiannya, termodinamika dalam bahasa Yunani yaitu thermos, atau yang bisa diartikan dengan panas, dan dinamik itu adalah perubahan. Nah, termodinamika ini adalah fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Termodinamika berhubungan dekat dengan mekanika statistik, di mana hubungan termodinamika berasal. Nah, pada sistem tempat terjadinya proses perubahan wujud atau pertukaran energi, termodinamika klasik tidak menghubungkan dengan kinetika reaksi atau kecepatan suatu proses reaksi berlangsung. Karena itu, penggunaan istilah termodinamika biasanya merujuk pada termodinamika setimbang, yang mana konsep utamanya adalah proses kuasi-statik yang diidealkan. Sementara itu, termodinamika bergantung kepada waktu, yaitu termodinamika tak setimbang. Karena termodinamika tidak berhubungan dengan konsep waktu, telah diusulkan bahwa termodinamika setimbang seharusnya dinamakan termostatik. Nah, hukum termodinamika kebenarannya sangat umum, dan hukum-hukum ini tidak bergantung kepada rincian dari interaksi atau sistem yang diteliti. Ini berarti mereka dapat diterapkan ke sistem di mana seorang tidak tahu apapun kecuali perimbangan transfer energi dan wujud di antara mereka dan lingkungannya. Contohnya termasuk perkiraan Einstein tentang emisi spontan dalam abad ke-20 dan riset sekarang ini tentang termodinamika benda hitam. Nah, pada suatu buku menyatakan termodinamika yaitu ilmu yang mempelajari aplikasi dari energi panas atau thermal yang lebih dikenal sebagai energi dalam atau internal energy system. Termodinamika juga dapat diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan kaitan antara besaran fisis tertentu yang menggambarkan sikap zat di bawah pengaruh kalor. Nah, adapun hukum-hukum dari termodinamika, yang pertama ada hukum awal atau Zeroth Law atau hukum ke-0. Yang kedua ada hukum termodinamika 1, yang ketiga ada hukum termodinamika 2, dan yang terakhir ada hukum termodinamika 3. Oke, kita bahas yang pertama yaitu hukum awal atau Zeroth Law atau juga hukum ke-0. Nah, hukum awal menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam saling setimbang satu dengan lainnya. Hukum ini juga dimasukkan setelah hukum pertama. Jika dua sistem berada dalam kesetimbangan thermal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan thermal atau sama lain. Selanjutnya yaitu ada hukum termodinamika 1. Hukum yang sama juga terkait dengan kasus kekekalan energi. Nah, hukum ini menyatakan perubahan energi dan energi dalam dari suatu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Hukum ini dapat diuraikan menjadi beberapa proses, yaitu proses dengan isohorik, isotermik, isobarik, dan juga adiabatik. Adapun rumus dari hukum termodinamika 1 yaitu Q sama dengan delta U ditambah W. Nah, untuk keterangannya, delta U ini yaitu perubahan energi dalam, Q itu kalor, W-nya itu usaha. Nah, Q bertanda positif jika sistem menyerap kalor dan Q bertanda negatif bila sistem melepas kalor. W akan bertanda positif jika sistem melakukan kerja
dan W um, akan bertanda negatif bila sistem diberikan kerja. Nah, delta U bertanda positif jika sistem mengalami kenaikan suhu, dan delta U akan bertanda negatif jika sistem mengalami penurunan suhu. Yang ketiga ada hukum termodinamika 2. Nah, hukum 2 termodinamika dalam menyatakan aliran kalor mengalir secara spontan dari benda suhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Yang terakhir ada hukum termodinamika 3. Nah, hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini juga menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut atau temperatur Kelvin, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai 0. Nah, sekarang kita masuk ke sistem termodinamika. Sistem termodinamika adalah bagian dari jagat raya yang diperhitungkan. Sebuah batasan yang nyata atau imajinasi memisahkan sistem dengan jagat raya yang disebut dengan lingkungan. Nah, klasifikasi sistem termodinamika berdasarkan pada sifat batas sistem lingkungan dan perpindahan materi, kalor, entropi antara sistem dan lingkungan. Nah, di sini ada 3 jenis sistem berdasarkan jenis pertukaran yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Yang pertama ada sistem tertutup. Nah, sistem tertutup ini terjadi pertukaran energi atau panas dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungan. Rumah hijau. Nah, rumah hijau adalah contoh dari sistem tertutup di mana terjadi pertukaran panas tetapi tidak terjadi pertukaran kerja dengan lingkungan. Nah, apakah suatu sistem terjadi pertukaran panas, kerja, ataupun keduanya? Biasanya dipertimbangkan sebagai sifat pembatasnya. Nah, yang pertama ada pembatas adiabatik, yaitu tidak memperbolehkan pertukaran panas. Nah, yang kedua ada pembatas rigid, atau tidak memperbolehkan pertukaran kerja. Nah, yang selanjutnya ada sistem terisolasi. Sistem terisolasi ini tak menjadi pertukaran panas, benda, atau kerja dan lingkungan. Contoh dari sistem terisolasi ini adalah wadah terisolasi seperti tabung gas yang terisolasi. Nah, yang terakhir ada sistem terbuka. Nah, sistem terbuka ini terjadi pertukaran energi atau panas dan kerja dan benda di lingkungannya. Sebuah pembatas memperbolehkan pertukaran benda disebut permeable. Samudra merupakan contoh dari sistem terbuka. Nah, jadi untuk contoh dari sistem terbuka itu yaitu samudra. Dalam kenyataan, sebuah sistem tidak dapat terisolasi sepenuhnya dari lingkungan karena pasti ada terjadi sedikit pencampuran, meskipun hanya penerimaan sedikit penarikan gravitasi. Dalam analisis sistem terisolasi, energi yang masuk ke sistem sama dengan energi yang keluar dari sistem. Yang selanjutnya ada proses-proses termodinamika. Nah, seperti yang telah kita pelajari pada kelas 11 di SMA untuk yang belajar fisika. Nah, yang pertama ada proses isobarik atau tekanan selalu konstan. Nah, proses isobarik merupakan proses perubahan sistem pada tekanan tetap, yaitu V2 per T2 sama dengan V1 per T1. Nah, sedangkan besarnya usaha yang dilakukan sama dengan luasan yang diarsis grafik P dikurangi V di bawah. Nah, rumus usahanya yaitu W sama dengan P dikalikan delta V sama dengan P dikalikan dengan V2 dikurangi V1. Nah, perubahan energi dalam sistem dinyatakan dengan persamaan berikut. Nah, persamaannya delta U sama dengan Q dikurangi W. Grafik hubungan tekanan atau
disimbolkan dengan V dan volume disimbolkan dengan V. Nah, grafik hubungannya seperti ini. Bisa kalian diamati. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada proses isotermik, yaitu suhu yang selalu konstan. Nah, proses perubahan keadaan sistem pada suhu tetap. Menurut hukum Boyle, pada proses ini berlaku persamaannya, yaitu P dikalikan V sama dengan konstan, P1 V1 sama dengan P2 dikalikan V2. Nah, berdasarkan persamaan perubahan energi dalam delta U sama dengan Q dikurangi W, didapatkan bahwa usaha yang dilakukan sama dengan jumlah kalor yang diberikan. Karena suhunya tetap, maka pada proses isotermis ini tidak terjadi perubahan energi dalam, yaitu delta U sama dengan 0. Jadi pada proses isotermik berlaku persamaan seperti berikut. Nah, delta U sama dengan Q dikurangi W, lalu delta U sama dengan 0. Nah, di mana delta U-nya ini sama dengan 0. Energi dalam sistem tidak berubah. Nah, sama dengan menjadi 0 sama dengan Q dikurangi W. Menjadi Q sama dengan W. Samaan proses isotermal. Nah, sedangkan usaha dapat dihitung dari luas daerah di bawah kurva. Besarnya seperti Q sama dengan W sama dengan nRT V2 per V1. Nah, ini adalah grafik hubungan tekanan diperoleh pada isotermik. Nah, seperti ini grafiknya. Oke, selanjutnya ada proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Walaupun tidak ada kalor yang masuk atau keluar, tetapi suhunya tidak tetap. Nah, proses adiabatik dapat dilakukan dengan cara menutup sistem serapat-rapatnya sehingga tidak ada pertukaran kalor dengan lingkungan. Nah, ini adalah contoh alat yang dapat menjelaskan proses adiabatik, yaitu ada termos. Nah, di sini kita lihat di dalamnya di dalam termos ini ada air panas. Nah, untuk wadah termos dari plastik atau logam, lalu selubungnya ini adalah kaca, lalu ini ada ruang hampa udara, lalu yang bawahnya ada bantalan agar selubung kaca tidak bergerak. Nah, prinsip kerja termos itu sebenarnya sederhana. Nah, termos menggunakan bahan yang bersifat adiabatik. Bahan adiabatik secara ideal menghambat atau tidak memungkinkan terjadinya interaksi antara sistem dengan lingkungan. Nah, kalau tidak ada interaksi antara sistem dan lingkungan, maka tidak ada perpindahan kalor antara sistem dalam termos dengan lingkungannya. Akibatnya tidak terjadi pertukaran temperatur. Dengan menggunakan bahan adiabatik ini, termos mampu mempertahankan suhu air yang berada di dalamnya. Nah, air panas yang sudah masuk termos itu tidak cepat dingin. Jadi, pada proses adiabatik berlaku persamaan delta U sama dengan Q dikurangi W, Q, di mana delta U-nya sama dengan 0, yaitu tidak ada kalor yang masuk atau keluar sistem. Nah, di mana Q sama dengan 0. Jadi pada proses adiabatik berlaku persamaan delta U sama dengan Q dikurangi WQ, di mana Q sama dengan 0, tidak ada kalor yang masuk atau keluar sistem. Nah, delta U sama dengan 0 dikurangi W. Nah, sehingga delta U sama dengan negatif W, atau persamaan di mana persamaan proses adiabatik. Nah, seperti ini adalah grafik hubungan tekanan dan volume pada proses adiabatik. Yang terakhir ada proses isohorik atau volume yang selalu konstan. Nah, pada proses isohorik sistem tidak mengalami perubahan volume walaupun sejumlah kalor memasuki atau keluar sistem. Ini memberikan pengertian bahwa sistem tidak melakukan atau menerima usaha. Dengan kata lain, usaha yang dilakukan sistem atau yang dilakukan lingkungan pada sistem sama dengan 0 atau W sama dengan 0. Nah, jadi
Pada proses isohorik berlaku persamaan delta U sama dengan Q dikurangi W di mana W sama dengan 0. Nah, sistem atau sistem tidak melakukan kerja terhadap lingkungan. Jadi delta U sama dengan Q dikurangi 0 sehingga delta U sama dengan Q, yaitu adalah persamaan dari proses isohorik. Nah, ini adalah grafik hubungan tekanan dan volume pada proses isohorik. Kita mempunyai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada termos tadi ya. Nah, termos ini berfungsi untuk menyimpan zat air yang berada di dalamnya agar tetap panas dalam jangka waktu tertentu. Nah, termos dibuat untuk mencegah perpindahan kalor secara konduksi, konveksi maupun radiasi. Nah, yang selanjutnya ada air conditioner atau yang biasa kita sebut dengan AC. Nah, sistem kerja AC terdiri dari bagian yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tekanan supaya penguapan dan penyerapan panas dapat berlangsung. Nah, kompresor yang ada pada sistem pendingin dipergunakan sebagai alat untuk memanfaatkan fluida kerja atau refrigerant. Jadi refrigerant yang masuk ke dalam kompresor dialirkan ke kondenser yang kemudian dimanfaatkan di kondenser. Dari bagian kondenser ini, refrigerant yang dimanfaatkan akan berubah fase dari refrigerant fase uap menjadi refrigerant fase cair. Maka refrigerant mengeluarkan kalor, yaitu kalor penguapan yang terkandung di dalam refrigerant. Adapun besarnya kalor yang dilepaskan oleh kondenser adalah jumlah dari energi kompresor yang diperlukan dan energi kalor yang diambil evaporator dari substansi yang akan didinginkan. Yang ketiga contohnya yaitu ada dispenser, ada rice cooker, termometer bimetal mekanik, ada EKG atau elektrokardiograf. Yang ketujuhnya ada barograf. Yang kedelapan ada solarimeter dan piranometer, dan yang terakhir ada kulkas. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kekeliruan. Apabila ada pertanyaan, boleh kalian tuliskan di kolom komentar atau di ruang diskusi nanti. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.